Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini kita menanti adzan zuhur ya. Kita lanjutkan ngaji kita. Kita sampai halaman 36 ya. Kita akan membahas tentang asma'u sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam utawi piro-piro asmane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku mi'atani 200 wa wahidun kang siji. Jadi ketika membaca dalail itu kita membaca asma-asma Nabi. Seperti yang sudah diterangkan di keterangan sebelumnya, ketika membaca itu harus ada Muhammadun Shallallahu Alaihi Wasallam, atau di awalnya dikasih doa juga, belakangnya juga. Wa sholli wa sallim ala man ismuhu sayyiduna Muhammadun Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa sholli ala man ismuhu sayyiduna wa sholli ala man ismuhu Muhammadun Shallallahu Alaihi Wasallam, Ahmadun Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat di keterangan halaman 11 ya, jadi ketika membaca sholawat asma-asma Nabi itu akhirnya dikasih Shallallahu Alaihi Wasallam atau awal dan akhir. Kita buka halaman 11. Allahumma sholli wa sallim ala man ismuhu Muhammadun Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala man ismuhu Ahmadun Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Jadi ini kita akan membaca asma-asma Nabi yang berjumlah 201 seperti diterangkan di dalam kitab Dalailul Khairat. Muhammadun jadi ketika kita membaca ini langsung ya, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, Ahmadun sallallahu alaihi wasallam, Hamidun sallallahu alaihi wasallam, Mahmudun sallallahu alaihi wasallam, Ahidun sallallahu alaihi wasallam, Wahidun sallallahu alaihi wasallam, Mahin sallallahu alaihi wasallam, Hasyirun sallallahu alaihi wasallam, Aqibun sallallahu alaihi wasallam, Toha sallallahu alaihi wasallam, Yasin sallallahu alaihi wasallam, Tahirun sallallahu alaihi wasallam, Mutahhirun sallallahu alaihi wasallam, Thayyibun sallallahu alaihi wasallam, Sayyidun sallallahu alaihi wasallam, Rasulun sallallahu alaihi wasallam, Nabiyyun sallallahu alaihi wasallam, Rasulur rahmati sallallahu alaihi wasallam, Qayyimun sallallahu alaihi wasallam, Jami'un sallallahu alaihi wasallam, Qatafin sallallahu alaihi wasallam, Muqaffan sallallahu alaihi wasallam, Rasulul malahim sallallahu alaihi wasallam, Rasulur rahati sallallahu alaihi wasallam, Kamilun sallallahu alaihi wasallam, Kamilun sallallahu alaihi wasallam, Iklilun sallallahu alaihi wasallam, Mutasilun sallallahu alaihi wasallam, Jamilun sallallahu alaihi wasallam, Abdullah sallallahu alaihi wasallam, Habibu wa sallallahu alaihi wasallam, Syafi'u wa sallallahu alaihi wasallam, Najiyyu wa sallallahu alaihi wasallam, Kalimu wa sallallahu alaihi wasallam, Khatamun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, Khatamur rusuli sallallahu alaihi wasallam, Muhyin sallallahu alaihi wasallam, Munjin sallallahu alaihi wasallam, Muzakkirun sallallahu alaihi wasallam, Nasyirun sallallahu alaihi wasallam, Mansurun sallallahu alaihi wasallam, Nabiyyu rahmati sallallahu alaihi wasallam, Nabiyyu taubati sallallahu alaihi wasallam, Harisun alaikum sallallahu alaihi wasallam, Alimun sallallahu alaihi wasallam, Syahidun sallallahu alaihi wasallam, Syahidun sallallahu alaihi wasallam, Syahidun sallallahu alaihi wasallam. Kita berhenti sejenak, ada memandangkan adzan zuhur ya. Allah.
Saya lanjutkan sebentar ya. Syahidun syallal Islam, syahidun syallal Islam, syahidun syallal Islam, basyirun syallal Islam, basyirun syallal Islam, nadirun syallal Islam, mundirun syallal Islam, nurun syallal Islam, sirajun syallal Islam, misbahun syallal Islam, hudan syallal Islam, hadiyun syallal Islam, munirun syallal Islam, ta'in syallal Islam, madamun syallal Islam, jibun syallal Islam, jabun syallal Islam, hafiyun syallal Islam, afun syallal Islam, waliyun syallal Islam, hakun syallal Islam, qawiyun syallal Islam, aminun syallal Islam, amunun syallal Islam, karimun syallal Islam, karamun syallal Islam, makinun syallal Islam, matinun syallal Islam, mubinun syallal Islam, amilun syallal Islam, wasyurun syallal Islam, zukuwatin syallal Islam, zuhurmatin syallal Islam, ذو مكانة إن شاء الله الإسلام، ذو عجل إن شاء الله الإسلام، ذو فضل إن شاء الله الإسلام، مطاع إن شاء الله الإسلام، مطيع إن شاء الله الإسلام، قدم جد إن شاء الله الإسلام، رحمة إن شاء الله الإسلام، بشرى إن شاء الله الإسلام، غوث إن شاء الله الإسلام، غيث إن شاء الله الإسلام، غيث إن شاء الله الإسلام، نعمة الله إن شاء الله الإسلام، هدية الله إن شاء الله الإسلام، عروة وسكى إن شاء الله الإسلام، صراط الله إن شاء الله الإسلام، صراط المستقيم إن شاء الله الإسلام، ذكر الله إن شاء الله الإسلام، سيف الله إن شاء الله الإسلام، حزب الله إن شاء الله الإسلام، الناس المستقيم إن شاء الله الإسلام، مصطفى إن شاء الله الإسلام، مجتبى إن شاء الله الإسلام، منتقى إن شاء الله الإسلام، أمي إن شاء الله الإسلام، مختار إن شاء الله الإسلام، أجير إن شاء الله الإسلام، جبار إن شاء الله الإسلام، أبو القاسم إن شاء الله الإسلام، أبو طاهر إن شاء الله الإسلام، أبو طيب إن شاء الله الإسلام، أبو إبراهيم إن شاء الله الإسلام، مشفع إن شاء الله الإسلام، شافع إن شاء الله الإسلام، صالح إن شاء الله الإسلام، مصلح إن شاء الله الإسلام، مهيمن إن شاء الله الإسلام، شرف إن شاء الله الإسلام، مشتت إن شاء الله الإسلام، صدق إن شاء الله الإسلام، سيد المرسلين إن شاء الله الإسلام، إمام المتقين إن شاء الله الإسلام، خير غير المحجلين إن شاء الله الإسلام، خليل الرحمن إن شاء الله الإسلام، بر إن شاء الله الإسلام، بر إن شاء الله الإسلام، وجيه إن شاء الله الإسلام، ناشئ إن شاء الله الإسلام، ناشئ إن شاء الله عليه وسلم، وكيل إن شاء الله الإسلام، متوكل إن شاء الله الإسلام، كفيل إن شاء الله الإسلام، شفيق إن شاء الله الإسلام، مقيم السنة إن شاء الله الإسلام، مقدس إن شاء الله الإسلام، وفقة إن شاء الله الإسلام، الحق إن شاء الله الإسلام، روح القسط إن شاء الله الإسلام، كافر إن شاء الله الإسلام، مكافر إن شاء الله الإسلام، بليغ إن شاء الله الإسلام، بليغ إن شاء الله الإسلام، شافر إن شاء الله الإسلام، واصل إن شاء الله عليه وسلم، موصول إن شاء الله عليه وسلم، شابق إن شاء الله الإسلام، شائق إن شاء الله الإسلام، هادي إن شاء الله الإسلام، مهدي إن شاء الله الإسلام، مقدم إن شاء الله الإسلام، عزيز إن شاء الله الإسلام، فاضل إن شاء الله الإسلام، فاضل إن شاء الله الإسلام، فاتح إن شاء الله عليه وسلم، مفتاح إن شاء الله الإسلام، مفتاح الرحمة إن شاء الله الإسلام، مفتاح الجنة إن شاء الله الإسلام، عالم الإيمان إن شاء الله الإسلام، عالم اليقين إن شاء الله الإسلام، تهليل الخيرات إن شاء الله الإسلام، مشاء الحسنة إن شاء الله الإسلام، وقيل العنصر إن شاء الله الإسلام، شفاء النزالة إن شاء الله الإسلام، شهيد الشفاعة إن شاء الله الإسلام، شهيد المقام إن شاء الله الإسلام، شهيد القدم إن شاء الله الإسلام، مقصد بالعز إن شاء الله الإسلام، مقصد بالمجد إن شاء الله الإسلام، مقصد بالشرف إن شاء الله الإسلام، شهيد الوسيلة إن شاء الله الإسلام، شهيد الشيخ إن شاء الله الإسلام، شهيد الفضيلة إن شاء الله الإسلام، شهيد الإجار إن شاء الله الإسلام، شهيد الحجة إن شاء الله الإسلام، شهيد السلطان إن شاء الله الإسلام، شهيد الرداء إن شاء الله الإسلام، شهيد الدرجة الرفيعة إن شاء الله الإسلام، شهيد التاج إن شاء الله الإسلام، شهيد المغفر إن شاء الله الإسلام، شهيد اللواء إن شاء الله الإسلام، شهيد المعرج إن شاء الله الإسلام، شهيد القادم إن شاء الله الإسلام، شهيد البرق إن شاء الله الإسلام، شهيد الخاتم إن شاء الله الإسلام، شهيد العلامة إن شاء الله الإسلام، شهيد البرهان إن شاء الله الإسلام، شهيد البيان إن شاء الله الإسلام، فجول الإنسان إن شاء الله الإسلام، مطهر الجنان إن شاء الله الإسلام، الروح الرحيم إن شاء الله الإسلام، أذن خير إن شاء الله عليه وسلم، شهيد الإسلام إن شاء الله الإسلام، شهيد القوانين إن شاء الله الإسلام، عن النعيم إن شاء الله الإسلام، عن الهروج إن شاء الله الإسلام، سعادة الله إن شاء الله الإسلام، سعادة الخلق إن شاء الله الإسلام، خطيب الأمم إن شاء الله الإسلام، عالم الهدى إن شاء الله الإسلام، كاشف القرى إن شاء الله الإسلام، رافع الرتب إن شاء الله الإسلام، عز العرب إن شاء الله الإسلام، شاهد الفرج صلى الله عليه وعلى آله. Itulah 201 asma Nabi. Nanti sebentar lagi kita akan lanjutkan setelah sholat zuhur saja. Saya mau menunaikan sholat qobliyah subuh dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan setelah terpotong sholat zuhur itu tadi. Kita menyampai halaman 48. Jadi setelah membaca asma Nabi yang berjumlah 201 tadi, mohon maaf ini mungkin agak backlight ya, karena memang kita masih penuh, jamaahnya masih penuh setelah sholat zuhur. Jadi mungkin pencahayaannya nanti ketika tampil kurang bagus. Jadi ketika kita nyampe di halaman 48, setelah membaca 201 nama Nabi, lanjut kita berdoa seperti di halaman 48 ini. Allahumma ya Rabbi bijahi nabiyika Mustafa wa rasulikal murtadha. Allahumma tu Gusti ya Rabbi tuh pangeran bijahi nabiyika kelawan derajat nabi panjenengan al Mustafa kang den pilih wa rasulika lan rasul panjenengan al murtadha kang den ridhoni. Apa isi doa kita setelah menyebut nama Allah dan berwasilah dengan derajat nabi dan rasul? Yang kita minta adalah tohir kulubana, tohir mugi-mugi nyucikaken sapa panjenengan kulubana ing pira-pira ati kita mingkul wasfin sing saben-saben sifat yubaiduna kang ngedoaken na ing kita, yubaiduna kang ngedoaken apa ya si sifat-sifat iku mang nggih. Na ing kita amma syahadatika saking makrifat ing panjenengan wa mahabbati kalan demen ing panjenengan
wa amisna lan mugi-mugi mateni sapa panjenengan nak ing kita ala sunnati netepi ing atase sunnah wal jamaah lan jamaah. Jadi kita meminta pada Allah agar hati kita disucikan dari segala sifat-sifat yang membuat kita jauh dari Allah, yang membuat kita jauh dari makrifat kepada Allah, yang membuat kita jauh dari cinta kita kepada Allah. Dan kita juga meminta kepada Allah agar kita mati dalam keadaan menetapi ahlus sunnah wal jamaah. Wasyaukilan bronto ila liko ika marang tetemu ing panjenengan ya dzal jalali wal ikram hu zat kang agung wal ikram lan kang den mulyaake. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam taslima. Nah, pada halaman 49 ini ya, ini tidak dibaca, tapi kalaupun dibaca juga tidak apa-apa, tapi di banyak ijazah itu tidak termasuk yang dibaca, karena ini menceritakan nanti setelah ini tetap saya baca saja, tapi ketika membaca dalail tidak perlu dibaca ya. Halaman 49 ini di sini dikatakan Imam Sulaiman Al-Jazili menulis Bismillahirrahmanirrahim sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam wa hadhihi sifatur raudhatil mubarakati wa hadhihi sifatu tawi iki sifat wahali sifatur raudhati utawi iki sifat pertamanan raudhah lan mubarakati kang den ake-ake barokai alati kang dufina kang den syariake fiha ing dalem raudhah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahibahu lan sahabat lorone Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin rupane sahabat Abu Bakar wa Umar ran sahabat Umar radhiyallahu anhuma muga-muga paring ridho sapa Allah anhu masing karone Abu Bakar lan Umar. Kalau Anda lihat itu di belakang dibuka itu ya, dibuka. Atapnya dibuka, jadi langsung backlight sekali. Agak susah ini cari spot yang baik. Di atapnya dibuka yang di belakang itu ya. Ya gini aja sih, gak apa-apa sebisanya. Jadi ini karena masih zuhur ya, jadi langsung dibuka, langsung sangat terang sekali itu kalau kita lihat. Ya. Setelah itu halaman 50 sampai 51 ini ada gambar. Ini ada gambar Madinah, ini ada gambar Mekah. Dari yang pernah saya dapat ijazah, ketika sampai halaman ini kita cium dua-duanya. Kita cium Madinah dulu, kita cium Mekah dulu. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Sekarang saya berada di Madinah. Insya Allah lantaran membaca Dalailul Khairat dan sering mencium halaman 51 ini. Susah ya. Saya lanjutkan sebentar saja, tinggal sedikit. Hakadza zakarahu Urwah bin Zubair radhiyallahu taala anhu qol tufina dan syariake sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fis syahwati ing dalem tanah sing tengah-tengah sing ing dalem tanah wa tufina lan den syariake sapa Abu Bakar radhiyallahu an khalafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ing dalem burine Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tufina lan den syariake sapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ing dari jelai Abi Bakrin ing dalem sandinge ing dalem antarane suku lorone Abu Bakar. Jadi di Raudhah itu diceritakan itu ada tengah-tengah ya, di situ ada makam Nabi, ada makam sahabat Abu Bakar, ada makam sahabat Umar. Ada makam sahabat Umar.
Lah, di sini diceritakan wabakiyat lan tetep apa asyahwatu tanah asyarqiyatu kang bangsa wetan fariotan kang kosong. Jadi ada sebuah tanah ya, ada sebuah tanah yang kosong. Gini aja lebih enak. Jadi ada tanah yang kosong, fiha iku tetep ing dalam tanah sing kosong iku mau diukobrin utawi panggonan kubur. Yukalu dan ucapaken wallahu alam ya. Anna Isa bin Maryam sak temene Nabi Isa bin Maryam iku yudfanu bakal den sareaken fihi ing dalam tanah kosong iku mang. Wakadzalikalan mengkono mazuki roja'a teko fil khabari ing dalam hadis. Jadi ada diriwayatkan nanti memang ketika akhir zaman. Masya Allah. Semoga kita tidak menangi zaman itu. Itu besar-besarnya fitnah itu di zaman itu. Ketika nanti ada akhir zaman, itu Nabi Isa diceritakan akan turun ke bumi. Nabi Isa turun ke bumi. Ketika Nabi Isa turun ke bumi, beliau tidak membawa syariatnya sendiri, tetapi beliau mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi diceritakan Nabi Isa nanti ketika turun ke bumi ini memang perkara yang gaib, dan kita harus mengimani ini karena memang diceritakan di banyak hadis riwayat seperti ini dan hadisnya sahih. Jadi ketika Nabi Isa turun ke bumi itu diceritakan, diriwayatkan bahwasanya ketika Nabi Isa turun ke bumi itu juga Nabi Isa nanti akan menikah. Karena untuk mengikuti syariat Nabi Muhammad. Jadi Nabi Isa ketika turun ke bumi nanti itu diriwayatkan Nabi Isa juga akan menikah karena itu adalah syariatnya Nabi Muhammad. Karena Nabi Isa turun ke bumi untuk membawa syariat Nabi Muhammad, maka Nabi Isa pun juga akan menikah dengan umat Nabi Muhammad. Makanya itu buat jomblo-jomblo ya sing gak duwe bojo, saya sarankan Anda menikah saja. Jangan mengatakan sendiri tetap tenang. Walaupun Anda mengatakan sendiri tetap tenang, tapi hati Anda tetap upayakan hati Anda berkata, ya Allah, kula pingin rabi maneh. Jadi guys, yang jomblo-jomblo, jangan sampai kamu mati dalam keadaan tidak mempunyai pasangan. Baik itu sampai janda ya, atau duda. Itu jangan sampai Anda mati tidak mempunyai pasangan. Kalaupun sekarang Anda jomblo, dalam arti Anda gak payu rabi, misalnya burung rabi sampai saiki ya. Atau Anda duda atau janda, maka di dalam hati Anda usahakan ada niatan saya ingin menikah lagi, saya ingin mati dalam keadaan mempunyai pasangan. Jadi bagi yang perempuan, ucapkanlah di dalam hati Anda, ya Allah, saya ingin mati dalam keadaan mempunyai suami. Bagi yang duda, itu juga mengatakanlah pada hati Anda, ya Allah, saya ingin nanti mati saya mempunyai istri. Sebab jika kita mati tidak mempunyai pasangan, itu rugi, diceritakan seperti itu. Jadi memang kita nanti akan hidup dengan pasangan kita terakhir di surga. Jadi ketika nanti wallahu alam ya, memang diceritakan seperti itu, banyak riwayatnya, termasuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu mempunyai putri bernama Asma. Asma ini mempunyai suami bernama Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ini meninggal, sakit meninggal. Karena meninggal akhirnya Asma ini susah karena susah. Ayahnya tahu kalau anaknya ini susah karena ditinggal suaminya meninggal, lalu ayahnya mengatakan kepada anaknya, yaitu Asma itu tadi, mengatakan bahwasanya ya Asma isbiri, ya Asma sabarlah. Jika memang seorang suami itu soleh,
lalu suami itu meninggal, maka selama dia tidak menikah lagi, maka dia akan hidup dengannya di surga. Jadi buat perempuan-perempuan ya yang ditinggal mati oleh suaminya, kalau ingin hidup dengan suaminya itu tadi yang meninggal di surga, maka jangan menikah lagi. Kurang lebih seperti itu. Walaupun memang ada riwayat, kalaupun memang ada seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya, lalu dia menikah lagi, memang ada riwayat yang lain mengatakan bahwasanya dia boleh memilih suaminya yang siapa yang paling soleh ketika di dunia. Jadi memang ada dua riwayat. Riwayat yang pertama mengatakan bahwasanya seorang istri itu akan berkumpul dengan suaminya yang terakhir. Riwayat dari Abu Bakar itu tadi. Ada riwayat yang lain mengatakan bahwasanya seorang suami itu bisa seorang istri yaitu Waalaikumsalam warahmatullah. Itu seorang istri itu bisa memilih siapa yang paling soleh ketika hidup di dunia, itu yang akan menjadi pasangannya nanti di surga. Kurang lebih seperti itu riwayatnya. Nah, jadi bukan suami yang terakhir, tapi siapa suami yang paling soleh. Sebenarnya ini bukan hal yang kontradiktif. Bisa jadi memang yang terakhir itu adalah yang paling soleh. Jadi kalau ada wanita yang menikah beberapa kali terus suaminya meninggal, menikah lagi suaminya meninggal, itu bisa jadi memang yang terakhir sendiri, suami yang terakhir itu adalah suami yang paling soleh. Jadi Anda boleh menikah lagi, nanti Anda bisa menikah, Anda bisa berkumpul dengan siapa suami Anda yang paling soleh ketika di dunia. Nah, nanti ketika Nabi Isa turun, kita kembali ke dalail ini. Ketika Nabi Isa turun ke bumi, itu Nabi Isa diceritakan menikah. Setelah menikah, Nabi Isa juga wafat. Dan ketika wafat nanti akan dimakamkan di Raudhah. Raudhah itu sebelah sana, saudara. Di sebelah sana itulah Raudhah. Di sebelah sana itu Raudhah. Insya Allah kita nanti akan ke sana. Jadi diceritakan nanti masih ada tanah yang kosong, masih ada ruang yang kosong. Nanti diriwayatkan nanti Nabi Isa ketika turun ke bumi, dia akan memerangi Dajjal. Lalu Nabi Isa meninggal dan Nabi Isa dimakamkan di Raudhah. Wallahu a'lam bishawab. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalat Aisyah radhiyallahu anha ra'aitu salasata akmarin. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah mengatakan saya melihat 3 rembulan. Sukuton hale runtut-runtut fi hujrati ing dalam kamar ingsun. Fakosastu mongko nyeritakake sapa ingsun ru'yaya ing ngipi ingsun ala Abi Bakrin ing atase Abi Bakar. Sayyidah Aisyah itu meriwayatkan Sayyidah Aisyah pernah bermimpi melihat 3 rembulan itu runtuh. Sukuton hale runtuh. Rembulan itu jatuh ke dalam kamarnya. Dan rembulan itu jumlahnya 3. Terus akhirnya beliau menceritakan mimpinya kepada ayahnya. Fakola mongko jawab sapa ya si Abu Bakar, ya Aisyah, wahai Aisyah, layut fananna bakal den sare akan temen fi baitiki ing dalam kamar sira sapa salah satun wong telu. Utawi wong telu iku khairu ahlil ardi luweh api-api penduduk bumi. Jadi ini diriwayatkan ketika Sayyidah Aisyah itu kan Nabi Muhammad belum meninggal. Itu Sayyidah Aisyah bermimpi ada 3 rembulan jatuh ke dalam kamarnya. Terus menceritakan kepada ayahnya, ayah saya bermimpi seperti ini. Maka ayahnya mengatakan, yaitu Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, di kamarmu itu nanti akan dimakamkan 3 orang. Yang mana 3 orang itu adalah 3 orang yang paling khairu ahlil ardi, yang paling baik dari penduduk bumi. Fala matawafa monggo ing dalem semangsane sedo sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dufina fi baiti. Kemudian dia akan dimakamkan kemudian ketika Nabi meninggal, maka Nabi dimakamkan di kamarnya. Terus lalu
ngendika limarang ingsun sapa Abu Bakrin hadza utawi iki Kanjeng Nabi iku wahidun siji min akmari kisange pira-pira rembulan sira wa huwa utawi Kanjeng Wahid iku khairuhum luweh api-apike salasa iku khairuhum luweh api-apike salasa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kasiron. Jadi ketika Nabi Muhammad meninggal, itu Nabi Muhammad meninggal, lalu Sayyidina Abu Bakar mengatakan kepada anaknya, ini adalah rembulanmu yang jatuh satu. Lalu diceritakan ada cerita lebih panjangnya lagi ketika Sayyidina Abu Bakar meninggal, itu Sayyidina Abu Bakar dimakamkan juga di kamarnya Sayyidah Aisyah. Sebenarnya Sayyidah Aisyah itu kepingin, ya diceritakan memang Sayyidah Aisyah itu kepinginnya nanti meninggal beliau dimakamkan di situ. Tapi terburu-buru, tapi karena tidak semua keinginan itu menjadi kenyataan, lalu ternyata akhirnya yang meninggal itu adalah Sayyidina Umar. Akhirnya Sayyidina Umar meninggal. Setelah itu Sayyidina Umar dimakamkan di kamarnya Sayyidah Aisyah. Ada cerita yang sangat romantis yang saya ketika mendengar ini sangat tersentuh hati saya, bahkan sampai menangis. Itu ada menceritakan dari riwayat yang mengatakan bahwasanya ketika Nabi meninggal itu karena dimakamkan di kamarnya Nabi, ya, dimakamkan di kamarnya Nabi sendiri, itu Sayyidina Aisyah itu tetap tidur di kamarnya, padahal di kamar itu ada makamnya Nabi. Sayyidah Aisyah tetap tidur di situ. Bahkan ketika ayahnya meninggal, yaitu Sayyidina Abu Bakar meninggal, ada 2 makam di situ di kamarnya Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah pun masih tetap di situ, tidur di kamar itu. Lalu akhirnya setelah Sayyidina Umar bin Khattab meninggal, dan Sayyidina Umar dimakamkan di situ, lalu Sayyidah Aisyah membuat sebuah tabir. Tetap tidur di situ tapi ada tabirnya, ya, karena Sayyidina Umar bukan mahramnya. Walaupun itu sudah meninggal, tapi Sayyidah Aisyah sangat menjaga kehormatannya sehingga tetap tidur di situ tapi ditutup dengan satir, karena ada Sayyidina Umar, yang mana Sayyidina Umar itu bukanlah mahramnya Sayyidah Aisyah. Jadi lewat cerita ini betapa setianya Sayyidah Aisyah kepada suaminya, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad. Betapa berbaktinya Sayyidah Aisyah kepada ayahnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Betapa menjaga kehormatannya Sayyidah Aisyah ketika Sayyidina Umar meninggal lalu dimakamkan di Raudhah. Sayyidah Aisyah membuat tabir di situ sehingga Sayyidah Aisyah tetap tidur di situ tapi dialing-alingi oleh satir. Sudah cukup sekian. Di pertemuan selanjutnya insyaallah kita akan memulai Al-Hizbul Awal fi Yaumil Isnin. Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.